Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena telah diberikan kepada kita nikmat dan kita berhasil insya Allah sedapat mungkin memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengimplementasikan ketaatan kepadanya dengan cara beribadah, memenuhi panggilan azan Jumat sebagai satu komitmen bahwa kita tetap konsisten pada keimanan dan berupaya untuk memaksimalkan dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa umur, kesehatan. Kita manfaatkan hari ini di hari Jumat dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita telah mewujudkan janji kita di hadapan Allah dan kita telah memaksimalkan rasa syukur kita dengan bersegera memenuhi panggilan azan Jumat, meninggalkan semua kesibukan duniawi kita demi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah atau yang disebut dengan taqarrub ilallah. Lalu salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mendidik kita semua, Nabi yang telah mengajari kita tentang kebenaran, dan sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengajari kepada kita tetapi juga memberikan contoh tauladan yang benar, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sehingga Allah ingatkan kepada kita semua dan juga menganjurkan dan bahkan memerintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwa pada pribadi Rasulullah sempurna sebagai panutan, sempurna sebagai suri tauladan bagi kita yang menginginkan bahagia di dunia dan tenteram di hari akhirat kelak kemudian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini bangsa kita sedang dan akan menghadapi satu pesta yang disebut dengan pesta rakyat, pesta politik. Maka kaitan dengan itu disebutlah tahun-tahun ini adalah sebagai tahun-tahun politik.
Suasana kebatinan apa yang terjadi di antara masyarakat yang ada? Terjadi polarisasi yang begitu kencang. Ada yang peduli dengan sistem politik kita, ada yang tidak peduli, ada yang cuek saja, tapi memang ada juga yang sangat serius. Padahal sesungguhnya ini adalah hanya cara untuk menata bangsa ini pada arah yang lebih baik. Mungkin yang terlalu serius tadi, berita mengelola isu dan juga terlibat secara langsung dalam memproduksi isu yang tidak benar. Kondisi seperti ini sebenarnya kurang lebih 14 abad yang lalu Allah sudah ingatkan kepada kita bahwa pasti kita akan berhadapan dengan satu situasi dan kondisi, karena kondisi itu adalah berhubungan dengan hajat orang banyak dan juga akan berpengaruh pada zona nyaman di setiap orang yang hari ini mungkin sudah berkuasa dan berupaya mempertahankan kekuasaannya, sehingga akan memproduksi apa yang disebut dengan berita hoax atau berita-berita bohong atau bahkan berita-berita fitnah yang mengalamatkan pada seseorang dan untuk lebih menjaga kesinambungan kekuasaan yang sedang dijabatnya. Begitupun sebaliknya bagi mereka yang berjuang untuk merebut sebuah kekuasaan, mungkin juga akan memproduksi berita bohong, mungkin juga akan memproduksi apa yang disebut dengan fitnah demi untuk memuluskan jalannya dalam merebut kekuasaan yang dipegang oleh seseorang hari ini. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya Allah ingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa kaitan ayat ini dengan kondisi politik bangsa kita saat ini? Bahwa hari ini dengan laju ilmu pengetahuan teknologi yang tidak bisa terbendung, fitnah sangat mudah diproduksi. Berita-berita bohong sangat mudah diproduksi. Tujuannya ada yang ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ini benar, tapi ada juga yang memproduksi dan menyampaikan bahwa demi untuk melanggengkan dan juga untuk memuluskan jalan menuju sebuah capaian cita-cita kekuasaan. Maka Allah ingatkan, in ja'akum fasikum binaba'in. Ini hanya dikhususkan kepada kita orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah akan mengatakan sesuatu kalau sesuatu itu benar dan sudah ditimbang bahwa itu adalah benar dan memberi maslahat bagi orang banyak. Tidak akan mengatakan sesuatu yang memudaratkan orang, yang mencelakakan orang. Itulah sifatnya orang yang beriman. Kita ingat bagaimana Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan itu yang dipesankan Rasulullah kepada kita. Siapa orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, yang benar. Dan kalau tidak mampu mengatakan yang benar atau berada pada situasi kondisi seperti sekarang ini yang harus memproduksi berita hoax, berita bohong, maka hendaklah dia diam. Nah, kaitan dengan itu Allah ingatkan, in ja'akum fasikum, in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila ada orang fasik yang datang kepada kita di tengah-tengah kita, binaba'in dengan satu berita. Orang fasik itu di beberapa tafsir dapat kita telusuri bahwa mereka adalah pendosa. Orang fasik itu karena mencampurkan dirinya dalam sebuah dosa, maka memproduksi berita bohong, menyebarkan fitnah. Itu bukan hal yang sulit baginya, bukan hal yang berat baginya, karena memang mereka
selalu berkecimpung pada sebuah dosa dan kesalahan kepada Allah. Maka Allah ingatkan bagi kita orang yang beriman, fatabayyanu. Orang fasik itu adalah juga termasuk orang asing yang kita tidak tahu siapa ini sebenarnya. Atau juga orang asing itu kita tahu ini orang, kita paham di mana dia bekerja, di mana dia tinggal, tetapi kesehariannya juga kita tahu bahwa memang kerjanya hanya memproduksi berita bohong. Fatabayyanu, maka hati-hati. Etika dalam menerima informasi dalam Islam ada yang disebut dengan fatabayyanu. Apa itu fatabayyanu? Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita harus tabayyun. Kita harus telusuri. Karena dua kemungkinan jatuhnya. Kalau berita itu benar dan itu adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara kita, kalau kita ikut menyebarkannya, maka jatuh-jatuhnya pada ghibah. Betul bahwa orang itu lakukan, tetapi apa salahnya untuk kita menutup? Apa salahnya untuk kita tidak sebarkan? Bukankah ajaran agama mengajarkan siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah juga akan tutup aibnya? Coba andai saja kita berandai, hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah buka aib kita, tidak satu pun orang yang mau duduk berdampingan dengan kita. Yakin itu? Orang lain dibuka aibnya sama saudaranya, ya sudahlah, mari kita tutup. Bersyukur kita yang belum dibuka aib kita sama orang, atau Allah yang membuka aib kita secara telanjang. Maka yakin dan percaya tidak ada satupun yang mau dekat dengan kita. Kan tidak ada orang di antara kita yang maksum, yang terjaga dari dosa. Hanya Rasulullah SAW saja yang terjaga dari dosa. Maka fatabayyanu, harus kita hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, jatuh-jatuhnya berita itu, kalau dia salah, dia tidak benar, dan kita ikut menyebarkannya, maka itu jatuh-jatuhnya pada fitnah. Bukankah dosa fitnah itu al-fitnatu asyaddu minal qatl? Dosanya lebih dahsyat, lebih tinggi, lebih besar, lebih berat daripada membunuh. Kalau ghibah tadi adalah dosanya juga adalah sama halnya kita memakan bangkai saudara kita padahal juga kita tidak suka. Ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuhu. Kan itu ghibah. Maka dari itu tepat apa yang dipesankan Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Karena jangan sampai juga kita menceburkan diri kita pada sebuah kebinasaan. Kita tidak tahu berita itu. Kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang berita itu, maka tabayyun. Kalau kita sudah dapat kebenarannya dan kalau dia aib, mari kita tutup. Kalau dia aib, mari kita tutup. Dan kalau dia tidak benar, mari kita hapus sama sekali. Harus menghalaunya. Jangan juga kita ikut terlibat dalam penyebaran. Apalagi tahun-tahun politik seperti ini, fitnahnya luar biasa. Fitnah berseliweran di mana-mana. Kita tidak tahu apa ini berita benar atau berita salah. Jangan sampai kemudian hadirin sedang jemaah lebih lincah jari jemari kita daripada otak kita. Jangan disangka bahwa tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari itu Allah ingatkan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita terlibat dalam penyebaran berita-berita bohong itu. Sekaitan dengan itu hadirin sedang jemaah, seorang bapak mengajak anaknya berjalan berkilo-kilo, bermil-mil. Anaknya diminta untuk membawa kemoceng. Lalu di tengah perjalanan bapaknya meminta kepada anaknya, cabutlah satu persatu bulu dari kemoceng itu, lemparkan di sepanjang perjalanan kita. Tiap saat dia lempar, tiap 100 meter dia lempar, dia cabut bulu kemoceng itu, dia lemparkan. Begitu habis,
Bapaknya bertanya kepada anaknya, masih ada? Dia bilang, sudah habis wahai bapakku. Kalau begitu kita putar balik di jalan yang sama, di rute yang sama. Apa kata bapaknya pada anaknya? Wahai anakku, silakan kau pungut satu persatu dari bulu kemoceng yang Anda lempar satu persatu tadi. Apa kata anaknya? Tidak mungkin wahai bapak. Karena bulu kemoceng itu ada mungkin yang diambil orang, ada mungkin yang diterbangkan angin, ada mungkin yang hilang entah kemana. Tidak mungkin saya bisa pungut satu persatu untuk menyempurnakan kembali kemoceng yang semula seperti semula. Maka pesan bapak pada anaknya, begitulah idealnya hidup. Begitulah sesungguhnya hidup. Bahwa jangan mudah untuk kita mengucapkan sesuatu, menyematkan sesuatu, dan mengatakan sesuatu pada setiap orang. Jangan kita mudah melempar isu, jangan kita mudah melemparkan berita. Karena sebab berita itu, apabila dia benar, maka kalau dia kesalahan itu dilakukan, benar dilakukan kesalahan, jatuhnya seperti tadi kita katakan sebagai ghibah, dan kalau tidak benar menjadi fitnah. Dan kalau dia sudah fitnah, bagaimana mungkin Anda akan tarik semua perkataan itu, karena sudah sampai di telinga setiap orang, dan begitu dia sampai, tidak mungkin Anda meminta maaf dan mencabut satu persatu berita itu pada setiap orang yang sudah sampai pada telinganya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran berarti bagi kita. Apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Sudahlah, itu urusan duniawi saja. Itu hanya sekedar disebut sebagai pesta demokrasi, pesta politik. Itu hanya urusan dunia saja yang pasti punya akhir. Yang harus pada diri kita adalah kita kembali pada konsepsi ajaran kita. Yang pertama adalah afsus salam bainakum. Sebarkan salam, tebarkan salam di antara kita. Lalu yang kedua, wasilatul arham. Kita perbaiki hubungan silaturahim kita antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah wa'idimut ta'am, berikan makan pada mereka yang membutuhkan. Santuni anak fakir miskin. Ana wa kafalal yatim hakadaini fil jannah. Rasulullah memberikan jaminan, saya bersama dengan mereka yang menjamin anak yatim hakada fil jannah. Seperti ini dalam surga, tidak ada jarak antara saya dengan dirinya. Lalu yang keempat adalah pada malam hari kita harus sholat. Dirikan sholat di malam hari. Wan nasu niyam. Dalam keadaan yang bersamaan kita bangun sholat, sementara manusia, tetangga kita, mungkin anak istri kita sedang tidur. Tadakhulul jannata bisalam. Rasulullah memberikan jaminan, kalau empatnya Anda bangun dalam kehidupan, tadakhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para tetua memberikan fatwa kepada kita. Idza nutiqal hadid wa qarubal ba'id fantaziris sa'ah. Apabila besi telah berbicara, kemajuan teknologi begitu laju, tidak ada yang bisa menahannya. Wa qarubal ba'id, yang jauh semakin dekat, fantaziris sa'ah, tunggu alamat kehancuran. Maka dari itu mari kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kita yang mestinya harus mengatur
Jangan kita yang diatur oleh teknologi kita. Hari ini banyak kita habis waktu kita dalam 2 kali 24 jam, 24 jam, sekali 24 jam. Waktu kita habis dengan kita menatap gadget kita. Kita mau tidur, periksa gadget. Begitu kita bangun, kita buka gadget kita buka handphone kita. Habis waktu kita di situ. Maka diingatkan, fantasi risalah, tunggu alamat kehancuran. Maka dari itu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan iman untuk kita konsisten, kita istiqomah dalam kebenaran, kita konsisten dalam ucapan kita di hadapan Allah, amantu birabbil alamin, bahwa kita beriman kepada Allah, summa istaqam, kemudian kita istiqomah dalam keimanan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan. Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun majibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.